Kalau memang ada yang mempertanyakan soal sodakohnya sahibul ibtila kepada orang-orang yang hadir di situ berupa makanan atau berkata itu bagaimana, ya kita kembalikan bahwa itu kalau sodakohnya di atas namakan kepada mayit, ya insya Allah menjadi pahala sodakoh yang jariah bagi mayit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafaat Rasulullah wa terjailani. Natawassalu bi jahi Rasulullah wa ashabi. Wa khususan ila mu'allif kitabi Risalah dari Sunnah wal Jamaah wa muassisi jami'atin Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Haji Masyari wa ghirim wa fasful wa bisisa surim wa hal manggaran ina wastakiri min ulama muassisi jami'atin Nahdlatul Ulama. Syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma qad istawda'tuka bima 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwaratul arda bi nuri syamsika innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kita bisa bertemu kembali pada pertemuan yang selanjutnya. Ini kita masuk pada Al-Mizanus Salis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mizanus Salis utawi pertimbangan kang kaping 3. Mizanut tamyizi utawi pertimbangane membedakaken bisyawahidil ahkami kelawan nyekseni pira-pira hukum. Wa huwa lan utawi Mizanus Salis iku tafsiliyun dan perinci. Yang qasimu dan dum apa Mizanus Salis ila aksam syariah maring pira-pira bagiane syariat as-sittah kang bangsa 6. Ini al-wujubu yakni sing siji ku wajib wa nadbu lan mandub utawa sunnah wa tahrimu lan haram wal karahatu lan makruh wa khilaful ula lan khilaful ula wal ibahah lan mubah. Fakulun mungko utawi fakullu ma mungko utawi saben-saben perkara in haza kang condong apa ma li aslin maring hukum asale biwajhin kelawan wajah sahihin kang bener wadhihin tur pertelo la bu'ta fihi la bu'ta ora adoh fihi ing dalem
perkara ing dalem mah ulhiko mongko den padheake bihi kelawan ma wa malan utawi perkara la kang ora bahwa mongko utawi ma iku bid'atun bid'ah wa ala hadzal mizani lan ing atase ikilah pertimbangan jaro nglakoni sapa kasirun wong akeh minal muhaqqiqina bayane saking bira-bira ulama muhaqqiqin wa tabarohalan ngitibarake sapa ulama muhaqqiqin ha ing ma min haitsu lughatin litakribi saking arah pendekatan bahasa lan metode wallahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Jadi yang pertimbangan ketiga, kalau menurut pemahaman ini adalah bahwa semuanya disesuaikan. Apabila ada sesuatu ini disesuaikan dengan hukum yang sudah ada. Jadi harus dirinci, harus ditafsir. Jadi kalau ada sesuatu tidak dihukumi secara global, tapi dirinci dulu. Dan apabila perinciannya itu nanti disesuaikan dengan 6 hukum yang ada. Ada hukum wajib, ya sebagaimana kita tahu kalau memang wajib ya kalau harus dilakukan. Dan apabila ditinggalkan malah bisa jadi dosa. Ya. Terus ada lagi sunnah atau mandubat atau yang kesunahan. Ini yang apabila kita kerjakan ya pahalanya juga bagus, kalau ditinggalkan juga tidak apa-apa. Artinya anjuran-anjuran. Atau tahrim, ini larangan. Satu hal yang tidak boleh kita lakukan. Al-karohah, suatu yang dianjurkan untuk tidak dijalankan. Atau khalful ula, jadi ini bukan makruh tapi bertentangan dengan berbeda dengan sunnah gitu ya. Terus ibahah atau yang mubah-mubah saja, artinya dipisah-pisah. Nah, seperti contoh amaliyah yang dilakukan oleh para ulama salafun sholihin, khususnya di Indonesia ada tradisi yang namanya pelaksanaan tahlil. Nah, kan tahlil itu kalau secara keseluruhan dicari keterangan yang ada perintahnya untuk tahlil ya tidak ketemu. Tapi kalau kemudian ditafsir bahwa dalam tahlil itu ada bacaan kalimah-kalimah min ayatil Quran. Ya, di situ kadang-kadang ada membaca suratul Fatihah, surah Al-Ikhlas, Muawwidzatain, ayat kursi, akhiri suratul Baqarah, awal suratul Baqarah. Itu berarti kita kembalikan kepada hukum asalnya bahwa ada perintah di dalam Al-Quran warattilil Qur'ana tartila, artinya membaca Al-Quran itu memang dianjurkan. Terus ada lagi membaca kalimat tauhid la ilaha illallah, yang kemudian dari kalimat tauhid la ilaha illallah inilah yang menjadi label utama kemudian disebut dengan istilah tahlil. Ya. Mengucapkan kalimat tauhid ini luar biasa, perintah sekali. Kemudian ada lagi seperti membaca dzikar atau kalimat-kalimat thayyibah. Saja contoh membaca sholawat, terus membaca sholawat. Ini sangat dianjurkan sekali karena dalam Al-Quran sendiri malah Allah sendiri memerintahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Kemudian beberapa amaliyah setelahnya seperti contoh kemudian kalau memang ada yang mempertanyakan soal sodakohnya sahibul ibtila kepada orang-orang yang hadir di situ berupa makanan atau berkatan, itu bagaimana? Ya kita kembalikan bahwa itu kalau sodakohnya di atas namakan kepada mayit, ya insya Allah menjadi pahala sodakoh yang jariah bagi
bagi mayit. Yang tidak yang namanya sedekah kan tidak tertutup apakah harus pakai berupa uang atau makanan atau apa. Namanya sedekah sudah. Sementara urufnya di Indonesia, di kita ya kalau namanya menghadirkan orang, apalagi mendoakan si mayit, ini ya diberi makanan, diberi berkat dan lain sebagainya sebagai suatu tradisi. Dan itu tidak ditentang, tidak ada pertentangan dalam Al-Quran. Atau ada contoh-contoh lain, misalnya seperti kita kenal ada tradisi selamatan desa misalnya. Itu ya kalau kita carikan dalilnya untuk selamatan desa, apa pernah Rasulullah melakukan atau para sahabat melakukan kegiatan selamatan desa, ya tidak ketemu. Tapi kalau kita tafsir kira-kira kegiatan selamatan desa itu bertentangan apa tidak dengan ajaran Islam yang ada di Al-Quran maupun yang ada di Al-Hadis, maka ya baru kita bisa ketahui. Kita lihat dulu yang dinamakan selamatan itu kan sedekah. Sementara sedekah sendiri tutfi'ul bala. Jadi sedekah ini adalah salah satu media untuk menolak bala agar supaya selamat. Jadi intinya adalah di situ pelaksanaannya berkumpul bersama, bersedekah bersama, ya, berdoa bersama. Terus kemudian mendoakan supaya masyarakat yang ada di desa tersebut semuanya diberi keselamatan oleh Allah. Terus kadang-kadang diberikan taklim di situ, undang ulama atau bagaimana sebagai media taklim. Terus sedekah berupa makanan dan dimakan bersama sebagai bentuk ikhtiar untuk mempererat kerukunan. Saya kira kalau itu ditafsir, diperinci, ya nggak ketemu. Nggak ketemu yang bertentangan. Artinya semuanya sangat-sangat dianjurkan. Sedekahnya dianjurkan, kan ya, mempererat tali persaudaraannya juga dianjurkan, taklimnya juga dianjurkan, berdoanya juga dianjurkan. Nah, ini adalah pertimbangan yang ketiga. Jadi kalau dilihat dari sini, ini kita bisa mengambil kesimpulan ada tiga pertimbangan yang harus dilihat ketika melihat apakah itu bid'ah atau sunnah menurut Syekh Zarruq. Yang pertama adalah harus melihat dari perkaranya itu sendiri. Perkaranya itu sendiri bagaimana, apakah perkara yang muncul ini, yang baru ini bertentangan atau tidak dengan Al-Quran maupun sumber hukum ajaran agama Islam yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, atau tidak. Kalau memang bertentangan ya bisa dibilang mubtadi'ah, tapi kalau memang tidak bertentangan ya itu masih sah-sah saja untuk dilakukan. Dan bisa jadi kalau memang ada perintah yang memerintahkan ya bisa jadi sunnah ya. Terus kemudian yang kedua itu adalah melihat metodenya, metode yang digunakan pendekatannya oleh para ulama salafun sholihin ya, itu bagaimana. Sedangkan yang ketiga itu adalah dengan ini mengembalikan kepada hukum-hukum asalnya. Dari itu kira-kira apakah masuk, kalau memang masuk ke dalam kategori hukum yang haram ya tentu tidak diperbolehkan. Ini adalah metode yang ketiga. Bisa dipahami ya. Nah, untuk yang selanjutnya mungkin ada pertanyaan yang bisa disampaikan. Iya, enggak apa-apa, silakan. Mohon izin bertanya, jika kita menemukan barang syubhat, apakah alangkah baiknya kita ambil atau kita biarkan? Oke. Terima kasih. Ada pertanyaan apabila dari siapa nih? Dari Labib Ulia. Labib Ulia, oke. Alhamdulillah, terima kasih. Ini ada pertanyaan tentang apa, walaupun agak sedikit berbeda ya konteksnya ya. Syubhat. Kita perlu tahu dulu apa itu syubhat. Syubhat itu adalah perkara yang ada di antara hak dan batil. Jadi pernah Rasulullah mengatakan dalam salah satu hadis, al-haqqu bayyinun wal batilu bayyinun wa ma bainahuma syubhat. Jadi antaranya yang hak dan yang batil itu ada barang-barang yang syubhat, ada yang syubhat. Syubhat itu berarti perkaranya kurang jelas antara
boleh, bukan 6 saja, hanya masalah boleh dan tidak boleh. Sampai kemudian digambarkan kalau apabila kita angon, apa istilah angon itu, angon sapi misalnya atau kambing. Kemudian ada di tengah-tengah yang kira-kira yang salah satunya itu milik pribadi, ya, kebun milik pribadi atau pelataran milik pribadi, dan yang satunya itu adalah yang haram. Ini kira-kira akan lebih banyak yang mana? Akan lebih condong kemana? Insya Allah akan lebih banyak condong ke yang haram. Nah, saya kasih contoh, itu syubhatnya. Seperti contoh begini, kalau dulu kita kenal dengan istilah riba. Riba ini kemudian riba itu kalau dulu itu general, pokok yang kemudian mengakibatkan sesuatu yang berlebihan dari sebuah unsur pinjam meminjam, ini maka dianggap sebagai riba. Nah, kemudian ada beberapa di beberapa mutakhirin ini ada yang mencoba mengkompilasi, tidak menjadi riba tetapi menjadi sesuatu yang bisa dilakukan. Nah, inilah yang kemudian menjadi yang disebut dengan syubhat. Kalau memang kita misalnya melakukan itu, tapi saya yakin kalau memang itu pasti ada unsur kerugian bagi orang lain, maka itu pasti akan masuk ke hal-hal yang lebih kepada keharaman. Nah, ketika kita berada di riba yang seperti ini adalah barang yang syubhat, nggak jelas itu ya, nggak jelas. Dan ketika kita lakukan itu, pasti bisa diyakini bahwa itu akan mengakibatkan keharaman. Saya kira mungkin itu jawaban saya. Mungkin ada yang masih bisa ditanyakan lagi? Sudah ya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf, sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga diiringi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.